Pertandingan duel ini tidak adil. Bocah 13 tahun di pertandingan NBA. Melawan Traci, bintang NBA. Ekspresi Traci seperti bercanda. Tapi, si bocah dengan gesit, dengan santai mencetak gol. Traci mulai serius. Tapi kali ini, si bocah dengan gesit menghindar. Mundur sedikit, dan mencetak gol lagi. Penonton langsung bersorak-sorai kegirangan. Traci tertohok. Mukanya mau ditaruh di mana? Traci melepas jaketnya. Kali ini, ia waspada. Ia membiarkan Kelvin menyerang. Dalam sekejap, Kelvin melewatinya lagi, melompat, dan melakukan slam dunk. Penonton hening seketika. Mereka terbelalak kaget. Beberapa saat kemudian, mereka baru bersorak-sorai. Penonton berdiri dan menyoraki Kelvin. Traci si bintang NBA. Dipermainkan oleh bocah 13 tahun. Dia keren sekali. Semuanya bermula dari sepasang sepatu ajaib. Kelvin, seorang anak panti asuhan, sangat menyukai basket. Tapi, karena ia pendek, ia sering dibully. Hingga suatu hari, biarawati membagikan sumbangan. Akhirnya, Kelvin punya sepatu basket. MJ, Michael Jordan. Kelvin terbelalak. Seorang anak lelaki merebut sepatu itu. Dan melemparnya. Sepatu basket itu tersangkut di kabel listrik. Malamnya, terjadi hujan petir. Kelvin sangat yakin itu sepatu bekas Michael Jordan. Ia menerjang hujan, memanjat pohon. Sekuat tenaga menarik sepatunya. Tiba-tiba, petir menyambar. Kelvin jatuh dengan keras, untungnya ia tak apa. Dalam semalam, ia menjadi hebat. Setelah memakai sepatu itu, ia bermain seperti Jordan. Luar biasa, manajer La Knights menemui kepala panti untuk merekrut Kelvin di timnya. Ini adalah strategi mereka untuk meningkatkan penonton. Kepala panti asuhan yang mata duitan tidak peduli. Ia langsung setuju begitu mendengar kata uang. Kelvin, bocah 13 tahun masuk di tim. Betul saja, penonton membludak. Tapi, pelatih tidak ingin Kelvin main. Ia duduk di kursi cadangan. Pertandingan pun mulai dan The Knights kalah. Kelvin malah menyapa idolanya dan menyemangatinya. Itu musuhmu, Kelvin. Timnya langsung menyuruh Kelvin diam. Melihat timnya gagal, pelatih minta istirahat. Pelatih membiarkan Kelvin main. Tapi, tidak bisa. Kelvin memakai sepatu baru yang lain. Kelvin didorong ke lapangan. Lalu, ia diberi bola. Semua orang bingung. Kelvin gugup, dan minta istirahat. Ia izin ke toilet dan keluar. Penonton memperhatikannya. Tak lama kemudian, Kelvin mengganti sepatunya dengan yang lama. Ia masuk ke lapangan. Kelvin mulai memimpin permainan. Bocah ajaib ini. Bocah 13 tahun ini mengejutkan seluruh NBA. The Knights yang tertinggal 27 skor. Dengan cepat mengejar. Kekuatan satu orang menyeimbangkan pertandingan. Kelvin duel dengan Iverson. Hingga Iverson emosi. Kidd juga dipermainkan. Hingga ia tak berdaya. Merebut bola Madi. Dan membuatnya bingung. Kontes dunk NBA. Kelvin melompat terbang dan gol. Bahkan pemain terkenal meminta tanda tangannya. Kelvin tanda tangan dengan malu. Tim Knights lanjut bermain. Kelvin main dengan lancar. Berkatnya, The Knights mulai melihat harapan. Hal itu membuat tim lawan gelisah. Saat pertandingan hampir mulai, tiba-tiba Kelvin minta tanda tangan musuhnya. Siapa kamu, maskot? Musuhnya mulai pemanasan. Tim Knights tidak tampak. Semua orang menunggu Kelvin mengerjakan PR. Bocah ini sungguh membuat emosi. Ada satu orang yang paling membenci Kelvin. Yaitu teman satu timnya, Traci. Saat pertama kali duel dengan Traci, ia dipermalukan. Sekarang, ia akan merebut kembali sinarnya. Pelatih bahkan menyuruh Traci tidur sekamar dengan Kelvin. Traci terkejut. Ia menolak dengan marah. Tapi, tak ada solusi lain. Ia menetapkan 3 peraturan dengan Kelvin. Pertama, mereka bukan teman. Kedua, ia tidak akan bermain game dengan Kelvin. Ketiga, ia tidak akan menina-bobokan Kelvin. Saat mereka membuka pintu kamar, Traci kaget. Malamnya ia pergi sendirian untuk berkencan. Saat pulang bersama pacarnya, Traci terkejut. Kamarnya seperti kapal pecah. Yang membuat makin emosi, pacarnya merupakan fans Kelvin. Traci putus asa. Sebelum tidur, Kelvin mengajak Traci berdoa. Setelah berdoa, mereka tidur. Baru saja berbaring.
Hari kedua latihan, Traci lemas. Ia lalu diomeli pelatih. Traci sudah muak dengan Kelvin. Setiap malam Kelvin begadang. Traci terpaksa minum obat tidur. Siapa sangka, Kelvin mengikutinya. Traci kaget hingga jantungnya hampir copot. Sesampainya di apotek, ia akhirnya mengobrol. Yang ia telan bukanlah antibiotik, tapi obat tidur. Di jalan ia mulai mengantuk. Traci ketiduran di lampu merah. Tak ada cara lain, Kelvin menggantikannya. Tapi, ia terlalu pendek. Ia mengganjalnya dengan ban supaya tingginya pas. Kelvin yang tidak pernah menyetir, menabrak ke sana kemari sepanjang jalan ke hotel. Temannya menceritakan kejadian semalam pada Traci. Kelvin masuk kelas pembinaan karena melanggar hukum. Dan membantu Traci supaya tak disidang. Traci terdiam. Akhirnya, Traci menerima kehadiran Kelvin yang pecicilan. Hubungan keduanya membaik. Saat bertanding, mereka bekerja sama dengan sangat baik. Kelvin adalah pemain termuda sepanjang sejarah NBA. Ia meningkatkan posisi The Knights selama musim pertandingan. Hanya dengan menang 1 kali dari 2 pertandingan, The Knights bisa masuk final. Ini semua berkat upaya si bocah 13 tahun bernama Kelvin. Dulu, ia hanya seorang anak yatim piatu yang putus asa. Mimpi terbesar anak panti asuhan adalah diadopsi. Tapi, tak ada yang mengadopsi anak yang sudah besar. Tapi, sepasang sepatu ajaib mengubah nasib Kelvin. Permainan Kelvin yang payah berubah drastis dalam semalam. Tak hanya jadi pemain The Knights, ia juga menggegerkan NBA. Keluarga yang ingin mengadopsi Kelvin bermunculan. Tapi, Kelvin hanya ingin kasih sayang yang sederhana. Kelvin membawa ayah Traci tanpa sepengetahuannya. Ia ingin Traci berbaikan dengan ayahnya. Traci marah dan mengusir Kelvin. Suasana hati keduanya membuat tim mereka kalah, padahal harusnya menang. Pertandingan terakhir harus menang, tidak boleh kalah lagi. Kelvin hampir diadopsi. Kepala panti asuhan tidak rela mesin uangnya diadopsi. Ia mendengar kemampuan Kelvin berasal dari sepatu buluknya, lalu ia mencuri sepatu kebanggaan Kelvin. Ia menggadaikan seluruh hartanya untuk bertaruh The Knights kalah. Di hari pertandingan, Traci mencari Kelvin. Ia sudah merenung dan sadar ia tidak bisa meninggalkan Kelvin. Traci juga berbaikan dengan ayahnya. Traci sudah siap menjadi ayah dan ingin mengadopsi Kelvin. Belum sempat bertanya, ia melihat calon orang tua asuh Kelvin. Ia terdiam dan menelan kata-katanya. Sebelum bertanding, Kelvin sadar sepatunya dicuri. Ia secepat mungkin kembali. Pertandingan penentuan dimulai. Kelvin mengumpulkan temannya. Mereka mengikat kepala panti. Dengan bantuan teman-temannya, Kelvin mendapatkan kembali sepatunya. Sesampainya di lokasi, babak ketiga sudah selesai. Knights tertinggal 21 skor. Mereka nyaris kehilangan kesempatan masuk final. Benarkah? Belum tentu. Takdir belum ditentukan sekarang. Mereka akan berjuang. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Berkat kerjasama Traci dan Kelvin, mereka mulai mengejar skor. Sisa 19 detik. The Knights hanya kurang 1 skor lagi. Tapi, masalah besar muncul. Sepatu basket Kelvin rusak. Kelvin tak bisa bertanding lagi. Traci menyemangatinya. Menang itu tergantung orang, bukan sepatu. Setelah ganti sepatu, Kelvin nekat bertanding. Dengan berani, Kelvin menghindari 3 shooting guard sekaligus, dan mengoper bola ke Traci. Di detik terakhir, Traci mencetak gol. The Knights menang. Ini pertama kalinya mereka masuk final. Tim lawan salut pada Kelvin. Kelvin berhasil mengubah hidupnya. Apa itu semata berkat dari sepatu basketnya? Tidak, itu karena Kelvin tak pantang menyerah. Bila kita punya mimpi, segalanya itu mungkin.